Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Peta konsep yang akan kita bahas bersama yaitu pengertian ria. Nanti dikaitkan dengan macam-macam ria. Ada ciri-ciri hati yang ria, contoh ria, akibat buruk ria, kemudian cara-cara menghindari ria. Nah, yang pertama, pengertian ria. Ria menurut bahasa artinya melihat. Sedangkan istilah ria itu adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya dilihat, baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatan diakui oleh orang lain. Ria ini memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku ria tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beramal dengan ria amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dia sum'ah, beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Ria dan sum'ah ini sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari bersama-sama. Kemudian macam-macam ria dilihat dari bentuk perbuatannya. Ria itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ria jali, yaitu ria secara nyata, yakni amal soleh yang dikerjakan secara terang-terangan dengan niat awal demi mencari kedudukan di hati orang lain, bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ria khafi, yakni ria secara samar, yakni berbuat amal saleh dengan niat ikhlas pada awalnya, namun hatinya tergelincir merasa ingin dipuji oleh orang lain. Ciri-ciri hati yang ada ria, ria dari hati yang sakit. Yang pertama, perasaan gembira saat beribadah ketika dilihat oleh orang lain. Ketika beribadah sendirian, dia tidak gembira. Yang kedua, bangga di hatinya ketika ada yang menyebut amal ibadahnya. Selanjutnya, malu bertanya tentang agama pada orang lain. Kenapa? Karena takut terlihat kurang berilmu. Kemudian yang keempat, merasa hampa ketika tidak ada yang melihat dia dan memuji amal solehnya, karena dia haus akan pujian. Maka orang seperti ini merasa aman dengan perbuatan rianya. Nah, ini ada contoh perilaku ria secara nyata. Yang pertama, bersedekah secara terang-terangan dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menceritakan amal ibadahnya ke orang lain. Berpakaian seperti ulama, menceritakan kehebatan diri sendiri, menjadi pemimpin karena ingin dihormati. Cara-cara menghindari perilaku ria itu melatih diri beramal secara ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bangga jika perbuatan dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak memuji orang lain secara berlebihan, banyak introspeksi, muhasabah diri,
Kemudian memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif perilaku riya, nah, tentunya yang pertama menghapus pahala beramal. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Dikategorikan perbuatan syirik kecil. Nah, dekat hubungannya dengan sifat kafir, nah, itu bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 264. Dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji oleh orang lain. Dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Tidak disukai dalam pergaulan, dan tentunya ini adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Dampak negatif berperilaku riya. Nah, ini diancam masuk neraka wail. Jurang yang neraka yang jarak tempuh dari atas ke bawah itu 40 tahun lamanya. Nah, ini bahaya atau dampak negatif riya. Oke, pada kesempatan kali ini untuk materi ajar pembelajaran kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.